Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Muhtafia, NIM 2141010-413. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bahrul Munib selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Pendidikan dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas curahan nikmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan makalah tersebut. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Konsep Perubahan Sosial. Latar belakang masalah perubahan sosial adalah sebuah isu yang tidak akan pernah selesai untuk diperdebatkan. Ada sekelompok orang yang optimis dengan perubahan sosial. Ada juga sekelompok yang lain yang justru pesimis dengan perubahan sosial. Perubahan sosial menyangkut kajian dalam ilmu sosial yang meliputi 3 dimensi waktu yang berbeda: dulu, sekarang, dan masa depan. Untuk itulah, masalah sosial terkait dengan isu perubahan sosial merupakan masalah yang sulit untuk diatasi dan diantisipasi. Namun, di sisi lain, masalah sosial yang muncul di masyarakat hampir semuanya merupakan konsekuensi perubahan sosial. Bahkan, lebih dari itu, masalah lingkungan pun hampir selalu terkait dengan isu perubahan sosial ini. Menurut Thomas, perubahan sosial adalah kajian yang populer pada awal abad ke-18. Hingga kini perubahan sosial tidak umum dikaji karena masyarakat hidup dengan cara yang kurang lebih sama selama berabad-abad karena berada pada waktu dan ruang yang terikat. Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan tadi, dapat disusun identifikasi masalah sebagai berikut. 1. Apa saja konsep perubahan sosial? 2. Apa saja teori perubahan sosial? Kita bahas yang pertama, konsep perubahan sosial. Ada beberapa pandangan mengenai tokoh-tokoh tentang perubahan sosial. Yang pertama, Sela Soe Marjan mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tokoh yang kedua adalah Kingsley Davis, mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbulnya organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan. Demikian pula dalam organisasi-organisasi lain seperti organisasi politik maupun organisasi ekonomi. Menurut tokoh yang ketiga, John Lewis Gillin dan John Philip Gillin melihat perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup dalam suatu lingkungan masyarakat. Perubahan tersebut bisa saja terjadi karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, dan ideologi. Menurut Samuel Koenig menyatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi ini bisa terjadi karena faktor-faktor intern maupun ekstern. Penyebab terjadinya perubahan sosial. Ada 3 aliran atau madhab yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya perubahan sosial sebagai berikut. 1. Madhab materialistik, yakni
memiliki alasan bahwa perubahan sosial itu digerakkan oleh kekuatan materi yang bersifat konkret, sehingga mampu melakukan terobosan terhadap kegiatan produksi. Menurut mazhab yang ketiga, mazhab gagasan dan gerakan budaya atau Gusturian, yakni memiliki pandangan bahwa perubahan sosial akan terjadi selaras dengan perubahan nilai-nilai budaya setempat. Pada umumnya, mazhab gagasan budaya ini dilakukan dengan mengatasnamakan adanya perkembangan dan munculnya peradaban baru, serta nilai-nilai baru humanisme demi membebaskan dan memerdekakan manusia dari keterbelenggungan dan keterpinggiran budaya. Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat pasti diakibatkan oleh adanya suatu sebab-sebab yang menimbulkannya. Demikian juga dengan perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang meliputi faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor penyebab yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor penyebab yang berasal dari luar masyarakat setempat. Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya perubahan sosial di masyarakat secara substantif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, faktor intern. Ada beberapa penyebab faktor intern dalam perubahan sosial. A. Adanya inovasi dan invasi. Proses terjadinya inovasi dimulai dengan adanya suatu ide-ide penemuan baru, khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Temuan baru ini dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dasar dan bukan untuk pemecahan masalah dalam masyarakat. Dari temuan baru tersebut, kemudian berkembang menjadi invention yang terkaitkan dengan pemecahan masalah. Invention ini merupakan inovasi jika dalam penerapannya di masyarakat, pengguna memberikan dampak pembaharuan atau terjadi perubahan-perubahan dari kondisi sebelumnya. B. Adanya perubahan struktur dan jumlah penduduk. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk di suatu tempat akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Perubahan jumlah penduduk pada prinsipnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Perubahan jumlah penduduk tersebut akan berpengaruh terhadap berbagai segi kehidupan masyarakat. Misalnya, terhadap pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang. Perubahan penduduk juga akan berpengaruh terhadap struktur kemasyarakatan, seperti struktur umur, jenis kelamin maupun yang lainnya. C. Adanya gerakan sosial baru. Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya gerakan sosial baru, antara lain: 1. Terjadinya kegagalan sosial dalam suatu institusi atau organisasi sosial masyarakat. Yang kedua, adanya ketidakpuasan individu dalam kelompok masyarakat. Yang ketiga, timbulnya keresahan dan kegelisahan sosial dalam masyarakat yang ditampakkan dalam pendapat umum atau opini publik. D. Adanya konflik sosial dalam masyarakat. Pertentangan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan dapat terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. 1. Pertentangan antar individu dengan kelompok. Contohnya, dalam masyarakat Batak yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal murni, ketika suami meninggal maka keturunannya di bawah kekuasaan pihak bapak. Namun, ketika banyak orang Batak yang merantau, terjadi penyimpangan, yaitu anak tetap tinggal bersama ibu, walaupun ibu dengan keluarga suaminya sudah putus. Keadaan tersebut membawa perubahan besar. Yang kedua, kelompok dengan kelompok. Contohnya, banyak wanita sekarang dan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki, sehingga kedudukan mereka kian sederajat di dalam masyarakat. Faktor yang kedua adalah faktor ekstern. Berikut beberapa faktor penyebab ekstern dari perubahan sosial. Yang pertama, adanya inovasi di bidang komunikasi, informasi, dan teknologi. Seiring dengan kemajuan di bidang komunikasi, informasi, dan teknologi, maka proses inovasi tidak hanya bersifat intern, melainkan bersifat ekstern. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat maju dan masyarakat yang sedang berkembang.
Misalnya, melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari masyarakat yang lebih maju ke masyarakat yang kurang maju. Yang kedua, adanya peperangan. Peperangan ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya. Hal itu karena pihak yang menang akan berusaha untuk menanamkan kondisi sosial budaya mereka terhadap pihak yang kalah. Pertemuan antara dua kebudayaan ini akan menimbulkan terjadinya akulturasi budaya, yang pada akhirnya akan menimbulkan kebudayaan baru dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya perubahan lingkungan atau ekologi. Perubahan lingkungan fisik pada umumnya diakibatkan oleh adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gelombang tsunami, dan sebagainya. Yang keempat, adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh atau intervensi kebudayaan masyarakat lain dalam masyarakat yang serba terbuka, yang diikuti pula oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal itu tidak akan dapat dihindari. Pertemuan dua kebudayaan tersebut akan mengakibatkan terjadinya akulturasi budaya yang pada akhirnya akan berakibat pada timbulnya budaya dan peradaban baru pula. Faktor-faktor pendorong perubahan sosial budaya antara lain: 1. Kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya. 4. Keinginan masyarakat untuk maju. 5. Masyarakat yang heterogen. 6. Orientasi pada masa depan. Dan yang terakhir, tingginya rasa toleransi. Adapun faktor penghambat perubahan sosial budaya antara lain: 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. 2. Terhambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Dan yang terakhir, adat istiadat. Oke, kita sudah berada di pembahasan yang kedua, teori perubahan sosial. Ada beberapa teori mengenai perubahan sosial. Yang pertama, teori siklus. Beberapa ahli sosiologi menggambarkan teori siklus diibaratkan dengan fase kelahiran, fase pertumbuhan, dan fase kematian, sebagaimana fase yang dialami dalam siklus hidup manusia. Menurut teori yang kedua adalah teori perkembangan. Menurut teori ini, masyarakat berkembang secara pasti melalui tahap-tahap dari masyarakat primitif, masyarakat tradisional, hingga masyarakat modern. Masyarakat yang sudah mencapai tahap modern tidak akan kembali menjadi masyarakat primitif atau tradisional. Teori yang ketiga adalah teori evolusi. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Teori ini mengemukakan bahwa kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Teori yang keempat adalah teori fungsional. Menurut teori fungsional, perubahan sosial budaya terjadi secara konstan atau tetap, tetapi mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini akan berhenti jika perubahan yang terjadi telah menyatu dengan kebudayaan masyarakat. Dan pembahasan yang ketiga adalah sekolah sebagai agen of change. Sekolah berfungsi sebagai agen of change, di mana kurikulum dipandang sebagai instrumen of change. Hal ini berbeda dengan pendapat terdahulu yang ingin sekolah sebagai pemelihara status quo kebudayaan, menurut Anshar. Dengan demikian, pendidikan berperan dalam hal peningkatan keterampilan hidup manusia dari waktu ke waktu. Keterampilan hidup manusia selalu berubah seiring dengan perubahan pada lingkungan hidupnya. Proses yang demikian tidaklah cukup jika hanya dikembangkan melalui pendidikan formal saja, tanpa mengikut sertakan jalur non-formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Teori tentang perubahan sosial budaya oleh beberapa hal berikut. 1.
teori siklus, 2 teori perkembangan, 3 teori evolusi, dan yang keempat teori fungsional. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kata yang tidak mengenakan di hati Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.